Berikut, biografi singkat dan karomah Syaihona Cholil Bangkalan Madura. Syaihona Cholil Bangkalan dan makrifatnya sebelum balik. Siapa yang tidak kenal dengan Syaihona Muhammad Cholil? Ulama, tersohor dari Bangkalan Madura, yang tidak hanya populer dalam keluasan ilmunya saja, tetapi juga kepiawaiannya dalam mengolah ilmu, untuk disampaikan menjadi sesuatu yang menarik, bahkan layaknya bahan canda yang bisa didapatkan oleh semua orang. Beliau juga menjadi sosok paling berpengaruh di balik berdirinya organisasi terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. Atas restunya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para kiai lainnya dari Pulau Jawa, sukses mendirikan jam'iyah tersebut. Syaihona Cholil adalah ulama, yang memiliki banyak karomah, yaitu kejadian di luar rasio manusia yang hanya terjadi pada orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Bahkan dalam beberapa catatan, ia sudah mencapai derajat mukasyafah, terbukanya tirai-tirai ilahi yang diberikan kepada orang-orang pilihan, sejak masa kanak-kanak sebelum balik. Selain itu, banyak orang belum mengetahui, Syaihona Cholil merupakan ulama, yang sangat produktif dalam menulis kitab. Tim Lajnah Turots, ilmi Syaihona Cholil telah menemukan puluhan manuskrip kuno dari karya-karyanya. Sementara banyak lagi manuskrip-manuskrip beliau yang belum ditemukan. Tahun kelahiran dan kewafatan Syaihona Cholil. Membahas perihal tahun lahir dan wafatnya, para penulis sejarah Syaihona Cholil memiliki pendapat beragam. Setidaknya ada 5 buku yang dengan penjelasan berbeda tentang kelahiran dan kewafatannya yang telah terpublikasi dan menjadi konsumsi publik, khususnya di Bangkalan Madura. Pertama, menurut Saifur Rahman dalam buku biografi dan karomah Kiai Cholil Bangkalan, Surat kepada Anjing Hitam, Syaihona Muhammad Cholil dilahirkan di Bangkalan pada hari Ahad Pahing, 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Maret tahun 1820 Masehi. Kedua, Muhammad Saiful Bahri dalam buku, Syaihona Cholil Bangkalan, ulama, legendaris dari Madura, menuliskan bahwa Syaihona Muhammad Cholil dilahirkan di Bangkalan pada hari Selasa, 11 Jumadis Saniyah 1235 Hijriah. Ketiga, buku berjudul, Kiai Haji Muhammad Cholil Bangkalan, biografi singkat tahun 1820 sampai tahun 1923, karya Muhammad Rifai, menjelaskan, Syaihona Muhammad Cholil Bangkalan lahir pada hari Selasa, tanggal 11 Jumadil Akhir 1225 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1835 Masehi. Keempat, Abdul Rozaki dalam karyanya yang berjudul, Asketisme Transformatif Kiai Cholil Bangkalan, menyebut angka tahun 1819 sampai tahun 1925 sebagai tahun kelahiran dan wafatnya Syaihona Muhammad Cholil Bangkalan. Kelima, Kiai Haji Mahfud Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Jangkebuan, Bangkalan, dalam bukunya yang berjudul, Berjuang di Tengah Gelombang, biografi dan perjuangan Syaihona Muhammad Cholil bin Kiai Haji Abdul Latif, Bangkalan Madura. Ia menyebutkan bahwa Syaihona Cholil dilahirkan di Desa Langgundi, sekarang, Desa Keramat Ujung Piring Bangkalan, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Selasa, tanggal 11 Jumadil Akhir 1252 Hijriah, tanggal 20 September tahun 1834 Masehi. Dari 5 tulisan di atas, versi kelima merupakan keterangan yang paling akurat dan valid, bahwa Syaihona Muhammad Cholil lahir pada tahun 1252 Hijriah. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa manuskrip. Karomah Syaihona Cholil. Membahas tentang karomahnya, ulama satu ini sudah tidak diragukan lagi. Orang-orang Nusantara, khususnya Madura, semuanya mengakui bahwa beliau memiliki banyak karomah yang tidak dimiliki oleh ulama yang lain pada masanya. Salah satu karomah Syaihona Cholil yang cukup masyhur adalah tertawa dalam sholat. Hal itu diterangkan dalam buku, Surat kepada Anjing Hitam,
Biografi dan Karomah Syaihona Cholil Bangkalan, yang ditulis oleh Saiful Rohman. Saiful Rohman, di dalam bukunya pada halaman 83, menulis salah satu karomah Syaihona Cholil Bangkalan dengan judul, Tertawa dalam Sholat. Menurut Saiful, karomah tersebut terjadi ketika Syaihona Cholil kecil menjadi santri di pesantren Langitan Tuban. Ketika itu, seperti lazimnya para santri, Syaihona Cholil selalu ikut berjamaah dalam sholat 5 waktu. Pada suatu saat, di tengah kehusyuan sholat Isya, berjamaah, tiba-tiba Syaihona Cholil tertawa terbahak-bahak. Karuan saja, hal ini membuat santri lain marah. Demikian juga dengan Kiai Muhammad Nur yang menjadi imam sholat saat itu. Seusai sholat berjamaah, Syaihona Cholil dipanggil Kiai untuk menanyakan maksud tawa dalam sholat. Dengan berkerut kening Kiai bertanya, "Cholil, kenapa waktu sholat tadi kamu tertawa terbahak-bahak? Lupakah kamu, bahwa hal itu mengganggu kehusyuan sholat? Dan sholatmu menjadi tidak sah?" Ucap Kiai Nur sambil menatap Syaihona Cholil kecil. "Maaf Kiai, waktu sholat tadi saya tidak dapat menahan tawa. Saya melihat Kiai sedang mengaduk-ngaduk nasi di bakul, karena itu saya tertawa." "Salahkah yang saya lihat itu Kiai?" jawab Syaihona Cholil kecil dengan tenang, mantap dan sangat sopan. Kiai Nur seketika terkejut. Di luar dugaannya, Syaihona Cholil kecil bisa mengetahui apa yang dipikirkan dirinya saat menjadi imam sholat. Kiai Nur duduk dengan tangan menerawang lurus ke depan, lalu serta-merta sambil menghela nafas, lalu berbicara kepada Cholil kecil. "Engkau benar anakku, saat mengimami sholat tadi, perut saya, memang sudah sangat lapar. Yang terbayang dalam pikiran saya memang hanya nasi," ucap Kiai Nur secara jujur. Sejak kejadian itu, kelebihan Cholil menjadi buah bibir, tidak saja di lingkungan pesantren Langitan, tetapi juga di sekitarnya. Itulah salah satu karomah Syaihona Cholil tanpa ada maksud meremehkan sang guru. Cholil tahu betul kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji, dan memahami betul kisah pertaubatan pengarang kitab Alfiyah Syekh Ibnu Malik saat meremehkan gurunya. Cholil hanya memaparkan fakta. Sekali lagi hanya memaparkan fakta. Perjalanan takdir bukan karena Cholil. Tapi, Cholil hanya perantara kehendak Allah. Hanya sekedar mediator. Di balik peristiwa itu, ada sesuatu pesan yang tersirat. Allah bermaksud menyempurnakan iman sang guru. Demikian biografi Syaihona Muhammad Cholil Bangkalan yang selama ini masih banyak tidak diketahui masyarakat luas, dan karomahnya yang bisa melihat ketidakhusyuan gurunya ketika menjadi imam sholat. Suatu karomah luar biasa yang tidak dimiliki orang lain pada masanya. Dan karomah-karomah beliau yang lainnya, insya Allah mimin kupas pada video-video selanjutnya. Diceritakan oleh beliau, Ustadz Sunatullah, pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darus Salam Bangkalan, Madura. Subscribe, jangan lupa 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 like and share, jangan lupa share.